Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, peradaban Arab Saudi dimulai dengan munculnya dinasti Al Saud di Arab Tengah pada tahun 1744 dan selanjutnya pembentukan Emirat di Riyadh, wilayah yang sekarang menjadi Arab Saudi, adalah situs dari beberapa kebudayaan dan peradaban kuno. Masa prasejarah Arab Saudi menunjukkan beberapa jejak awal aktivitas manusia di dunia. Agama terbesar kedua dunia, yaitu Islam, muncul pada zaman modern Arab Saudi. Pada awal abad ke-7, Nabi Muhammad mempersatukan penduduk Arab dan menciptakan satu pemerintahan agama Islam. Setelah kematiannya pada tahun 632, para pengikutnya dengan cepat memperluas wilayah di bawah kekuasaan Muslim di luar Arab, menaklukkan wilayah yang luas dan belum pernah terjadi sebelumnya, yaitu dari semenanjung Liberia di barat hingga Pakistan modern di timur, hanya dalam hitungan dekade. Kerajaan Arab Saudi modern didirikan pada tahun 1932 oleh Ibnu Saud. Dia menyatukan 4 wilayah menjadi satu negara melalui serangan penaklukan yang dimulai pada tahun 1902 dengan direbutnya kota Riyadh. Arab Saudi sejak itu menjadi monarki absolut yang diperintah dengan syariat Islam. Sekarang Arab Saudi dalam kepemerintahannya Muhammad bin Salman melakukan infrastruktur yang sangat besar. Dari pembangunan area Ka'bah, kota dan tempat wisata, Arab Saudi mempunyai banyak tempat wisata Islami yang diminati umat Islam dari berbagai penjuru dunia. Baru-baru ini, Arab Saudi melakukan sejumlah terobosan dengan membangun kota mati yang tidak berpenghuni menjadi tempat wisata. Apa nama kota mati tersebut? Berapa biaya yang dihabiskan untuk membangun kota tersebut? Lalu kenapa kota tersebut dijadikan tempat wisata? Simak video ini sampai selesai agar mendapat pengetahuan. Namun sebelum lanjut, mohon dukungan untuk channel ini agar terus memberikan informasi-informasi yang bermanfaat dengan cara klik subscribe dan klik notifikasi loncengnya. Keputusan kerajaan membuka tempat wisata baru demi membuka negaranya untuk tujuan wisata beberapa tahun ke belakang. Tempat wisata tersebut adalah tempat yang dahulu pernah dihindari oleh Nabi Muhammad SAW. Di antara kawasan yang sebelumnya tabu dan kini dibuka menjadi area wisata, yaitu Al-Ula dan Madain Saleh. Sejak 2019, Arab Saudi telah menargetkan investasi hingga 20 miliar US dollar atau sekitar 286 triliun demi membangun kawasan pariwisata global di negaranya. Rencana Arab Saudi membuka kawasan wisata di negaranya yaitu demi mendongkrak devisa di luar sektor minyak dan gas. Sejumlah kebijakan modernisasi bahkan sekularisasi pun mulai dilakukan putra mahkota Pangeran Muhammad bin Salman. Madain Saleh terletak sekitar 450 km dari kota Madinah, sedangkan dari kota Mekah berjarak sekitar 900 km. Pada zaman Nabi Muhammad, Madain Saleh dikenal sebagai Al-Hijr, yang artinya adalah tempat berbatu. Seluruh kota Madain Saleh adalah tempat berbatu. Nama Al-Hijr terkenal hingga tahun 1336 Masehi. Pada suatu masa, wisatawan dari Andalusia merubah nama Al-Hijr menjadi Madain Saleh. Kata Madain Saleh diambil dari nama Saleh atau Nabi Saleh alaihi wasallam. Madain Saleh adalah kota tempat tinggal Nabi Soleh dan kaum Samud. Kaum Samud hidup di antara zaman Nabi Nuh alaihi wasallam hingga zaman Nabi Musa alaihi wasallam, atau sekitar 3000 tahun sebelum Masehi. Di Madain Saleh terdapat bukit-bukit pahatan. Bukit pahatan ini merupakan karya dari kaum Samud. Dahulu kaum Samud terkenal karena pahatannya atau arsiteknya. Mereka memahat gunung lalu dijadikan tempat tinggal. Kekuatan kaum Samud mampu mendirikan istana yang dipahat dari bebatuan. Dijelaskan dalam kitab suci Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kamu dirikan istana-istana di tanah-tanah yang datar, dan kamu pahat gunung-gunungnya untuk dijadikan rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan." Quran Surat Al-Araf ayat 74. Di dalam kitab suci Al-Quran, kaum Samud dikenal sebagai contoh manusia yang mempunyai kekuatan. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian mengutus Nabi Saleh untuk berdakwah di tengah-tengah kaum Samud. Kemudian Nabi Saleh mengajak kaum Samud untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajakan Nabi Saleh untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dijelaskan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman,
Ketika saudara mereka Saleh berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Maka bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku." Quran Surat Asy-Syura ayat 142-144. Kan tetapi kaum Samud keras kepala dan menolak ajakan Nabi Saleh alaihi wasallam. Bahkan kaum Samud menantang Allah agar segera menurunkan azab, dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kemudian suara yang mengguntur menimpa orang yang zalim sehingga mereka mati berkelimpangan di rumahnya, seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatlah kaum Samud mengingkari Tuhan mereka. Ingatlah binasalah kaum Samud." Quran Surat Hud ayat 67-68. Azab diawali suara petir, guncangan dahsyat hingga batu-batuan berjatuhan seperti diceritakan dalam surat An-Naml ayat 52. Maka itulah rumah-rumah mereka dalam keadaan runtuh disebabkan kezaliman mereka. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi kaum yang mengetahui. Di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa kaum Samud binasa setelah tertimpa azab. Namun sampai saat ini peninggalan kaum Samud masih tersisa berupa pahatan yang bisa kita saksikan di kota Madain Saleh. Dikisahkan Nabi Muhammad SAW melintasi kota Al-Hijr atau Madain Saleh. Kala itu puing-puing sisa rumah kaum Samud masih banyak yang tersisa. Rasulullah SAW pun memerintahkan para sahabat agar mempercepat langkahnya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menceritakan ketika Nabi Muhammad melewati daerah Al-Hijr, beliau bersabda, "Janganlah kalian memasuki tempat tinggal orang-orang yang zalim, kecuali sambil menangis, karena apa yang menimpa mereka bisa menimpa kalian." Lalu Nabi Muhammad menutup kepalanya dengan kain selendang dan mempercepat perjalanannya hingga berhasil melewati daerah itu. Hadis riwayat Ahmad dan Bukhari. Rasulullah SAW secara tegas juga melarang memasuki Madain Saleh kecuali sambil menangis. Janganlah kalian memasuki daerah umat yang diazab itu kecuali sambil menangis. Jika kalian tidak bisa menangis, maka jangan memasuki daerah mereka. Jangan sampai azab yang menimpa mereka juga menimpa kalian. Hadis riwayat Bukhari. Namun yang terjadi saat ini, pemerintah Arab Saudi mempromosikan Madain Saleh sebagai kota wisata. Bahkan di kawasan Madain Saleh, kawasan yang dalam sejarahnya orang Arab sendiri jarang pergi ke sana. Ada kisah ketika Nabi Muhammad lewat situ, beliau tidak mau minum dari daerah itu, bergegas untuk segera meninggalkan daerah tersebut tanpa menoleh kanan dan kiri. Madain Saleh merupakan situs peradaban kuno yang sejak lama terpencil dan tidak dibuka oleh Arab Saudi. Dengan membuka situs ini, mereka berharap Saudi dapat menjadi destinasi wisata global sekaligus menjadi upaya untuk meningkatkan ekonomi mereka dari segi pariwisata. Madain Saleh sejak dulu dikenal sebagai kawasan berhantu. Banyak warga Saudi percaya bahwa kawasan tersebut dihantui oleh jin jahat serta harus dihindari. Bangunan Madain Saleh merupakan bagian dari upaya Saudi melestarikan situs warisan pra-Islam untuk menarik wisatawan non-Muslim demi memperkuat identitas nasionalnya dan meredam ketegangan Islam Sunni yang telah mendominasi Arab Saudi selama beberapa dekade. Madain Saleh telah menjadi situs warisan dunia UNESCO, yang merupakan kota berusia 2000 tahun yang diukir di bebatuan gurun oleh kaum Samud. Arab Saudi saat ini sedang berusaha melakukan modernisasi, dengan salah satunya mencoba mengubah sumber keuangan mereka dari minyak ke sektor lain. Jalan-jalan menuju kota Madain Saleh telah dibuat mulus. Fasilitas di kawasan Madain Saleh juga mulai dilengkapi dengan membangun penginapan di sekitar lokasi Madain Saleh untuk para wisatawan. Keputusan pemerintah Arab Saudi dalam membuka Madain Saleh menjadi tempat wisata tidak dapat diubah, padahal jelas telah dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis bahwa Madain Saleh adalah tempat terlarang. Selain Madain Saleh, Arab Saudi juga membuka Al-Ula. Jarak Madain Saleh dengan Al-Ula hanya sekitar 22 km. Tak tanggung-tanggung, biaya yang dikeluarkan untuk membangun wisata ini cukup fantastis, yaitu 15 miliar US dollar atau sekitar 214 triliun rupiah, dan pembangunannya ditargetkan akan selesai pada tahun 2035. Sedangkan pembangunan kota Al-Ula 2 miliar US dollar atau setara 28 triliun rupiah. Dana tersebut sebagai dana pendanaan awal untuk pengembangan kawasan Al-Ula. Pangeran Mahkota beralasan dengan dibangunnya kota Madain Saleh dan Al-Ula akan menciptakan 31.084 lapangan kerja serta menarik 2 juta pengunjung setiap tahunnya, sehingga wisata tersebut dapat menyumbang ekonomi kerajaan sebanyak 32 miliar US dollar atau sekitar 458 triliun rupiah. Di mata masyarakat Arab Saudi,
Mereka menganggap wilayah ini merupakan markas jin yang harus dijauhi. Jika masyarakat Arab Saudi meyakini bahwa wilayah tersebut markas jin, dan Nabi Muhammad tidak mau minum dan bergegas pergi ketika melewati kota Madain Saleh, mengapa kota tersebut akan dijadikan sebagai tempat wisata dan akan dibuka untuk umum? Bagaimanakah menurut Anda? Wallahu a'lam bishawab. Sahabat seiman, sebagai umat Nabi Muhammad, mari kita laksanakan ajaran dan sunnah Nabi Muhammad agar selamat dunia akhirat. Amin amin ya robbal alamin.